pada pagi hari ini, Engkau yang menilik setiap hati kami Tuhan. Apakah dalam keadaan apapun, kita masih bersyukur pada Tuhan dan berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Saat ini Tuhan kami datang. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami bawa korban syukur kami Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi Tuhan, kami datang untuk meninggikan-Mu. Kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah Tuhan yang layak untuk kami tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kami mau ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yes Tuhan, pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Yes Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Katakan aku rindu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana
mau bangkit berdiri? Pujilah aku Tuhan, yes Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Kami rindu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana, bagi Raja kami Tuhan, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak Hosana,
Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Bapa yang kekal, Bapa yang perkasa, Bapa yang ajaib. Tuhan, saat ini kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan. Dengan penuh sukacita ucapan syukur kami Tuhan. Dan kami rindu, kami lebih lagi memuji-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, urapi kami semua Tuhan di tempat ini. Dengan kasih-Mu, dengan sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Juga dengan kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ibadah kami, ini hidup kami Tuhan. Semuanya kami serahkan dalam Tuhan kuasa-Mu yang kudus Yesus. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua yang percaya kita mau katakan amin. Haleluya. Kemuliaan buat Tuhan kita. Shalom semuanya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kita percaya bahwa setiap hari kita merasakan kebaikan Tuhan. Dan Tuhan ajarkan untuk kita bisa berbagi kebaikan itu buat sesama kita. Boleh kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Kita nyanyikan kebaikan Tuhan. Tiada taranya, tiada bandingannya. Kebaikan-Mu Bapa di hidupku, amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Tiada taranya, tiada bandingannya. Kebaikan-Mu Bapa di hidupku, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Mari kita katakan Engkau baik, Tuhan baik, Engkau sangat baik buat kami. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Ku nyanyikan kebaikan-Mu sangat baik, tak lekang oleh waktu bagiku. Kebaikan Tuhan tak pernah lekang oleh waktu, selalu baru, tak pernah berubah. Yang selalu mengalir dan tak
pernah berakhir, menyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, menyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Yes, amin. Tuhan Yesus sangat baik. Amin. Haleluya. Dia sungguh baik buat kita semua. Dia baik buat Anda, dia baik buat saya. Mari kita mau nyanyikan lebih lagi kebaikan Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik bagi kami Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, dan Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dan Tuhan Allah kemenangan. Semuanya katakan, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sekali lagi kita mau berikan corak-corai bagi Dia yang sangat baik buat kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Puji Tuhan, kita semua hidup hari ini semua karena kemurahan-Nya. Dan
rancangan masa depan kita di tangan Tuhan, semua yang terbaik. Semua yang percaya boleh katakan amin. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari katakan dengan iman. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa, kami mengucap syukur, kami menikmati kehadiran Tuhan di tengah kami. Ini hari Sabat, hari pemberian Tuhan untuk kami mempersembahkan ibadah kami. Karena itu urapi kami semua, khususnya bagi anak-Mu ini yang Tuhan percaya untuk menyampaikan firman Tuhan maupun kami yang mendengar, sehingga sungguh Tuhan saja yang dimuliakan. Ketika Tuhan dimuliakan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom. Puji Tuhan, sekali lagi selamat pagi, shalom. Puji Tuhan. Ya, saya rasa saya tidak perlu memperkenalkan diri karena sudah berkali-kali saya berada di sini. Yang terakhir kemarin seingat saya bulan Mei tahun 2020 menurut catatan saya. Nah, saudara, mari kita melanjutkan tema untuk gereja di sini. Temanya adalah kesatuan dalam tubuh Kristus untuk tahun ini. Dan saya diberikan tema komitmen untuk menjaga persatuan. Nah saudara, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah mengejar kunci sukses. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena saya menyadari ada sebuah kisah di Perjanjian Lama. Dan kisah itu menyangkut anak kembar, saudara. Saudara kembar. Tapi sampai di Perjanjian Baru, nanti bahkan masih dibicarakan lagi dengan satu ayat khusus. Ini luar biasa. Nanti kita akan mendapatkan bahwa kehidupan saudara kembar ini memberikan berkat yang luar biasa buat kita. Termasuk di dalamnya kesatuan dalam tubuh Kristus, saudara. Nah, mari kita baca dulu mengejar kunci sukses. Kejadian pasal 25. Kejadian pasal 25 harusnya dibaca mulai ayat 19 sampai 34. Tapi saya akan membaca untuk menyingkat waktu ayat 27 sampai 34 dulu, baru nanti kita siapkan Roma pasal 9 ayat 13. Ya, saya baca untuk saudara. Kejadian pasal 25 ayat 27 firman Tuhan. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau
menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara perhatikan, ini kehidupan mengenai Esau dan Yakub. Nah, kita ingat bahwa semua yang diilhamkan Roh dituliskan dalam kitab suci itu diberikan kepada kita dengan tujuan untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu di 2 Timotius 3 ayat 16 itu ya. Jadi walaupun ini hanya kisah sejarah, tapi ini mendidik kita dalam kebenaran. Nah, pribadi ini adalah pribadi yang sangat istimewa. Kenapa? Karena pribadi ini nanti juga dituliskan di surat Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-13, saudara ya. Roma pasal 9 ayat 13. Saudara lihat di sana. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Lah, ini kan sudah beribu-ribu tahun sesudahnya. Tapi di perjanjian baru, Tuhan masih menekankan bahwa ada dua saudara kembar, yang satu dibenci Tuhan, tapi yang satu dikasihi Tuhan. Wah, bagaimana kok bisa begini? Nah, mari kita cermati saudara. Dan nanti kita akan sampai juga dan diberkati dengan kesatuan tubuh Kristus, atau persaudaraan. Jiwa persaudaraan dari kedua saudara kembar ini memberikan keteladanan yang luar biasa buat kita. Nah, saudara, memang keteladanan utama kita adalah Tuhan Yesus Kristus, jangan lupa. Itu ya. Jadi kita yang hidup dalam perjanjian baru, keteladanan utama kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi tokoh-tokoh di perjanjian lama itu memberikan gambaran dan juga berkat-berkat yang luar biasa buat kita. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara secara cepat untuk memperhatikan yang pertama, kita lihat dinamika si anak kembar. Ya, dinamika si anak kembar. Mari kita lihat dua orang ini, saudara-saudara ya. Kita perhatikan dulu arti nama. Yakub itu, di sini ada yang namanya Yakub? Ada? Enggak ada ya? Enggak ada. Puji Tuhan kalau enggak ada. Ya, enggak enak saya soalnya. Anda masih ingat arti nama Yakub? Yakub itu artinya penipu. Makanya kalau pakai nama baptis itu hati-hati. Ada nama bagus tapi artinya penipu. Enggak enak ya yang namanya Yakub. Hanya jangan khawatir, kalau punya anak, saudara atau Anda sendiri pakai nama baptis Yakub atau namanya Yakub, artinya bukan hanya penipu. Nama Yakub itu artinya yang diberkati Tuhan. Wow, ya.
Jadi walaupun penipu tapi diberkati Tuhan. Nah gitulah, nah itulah Yakub. Ya. Tapi kalau nama Esau, nah Esau ini artinya yang berbulu. Saya lihat kalau dalam kitab suci bahasa Jawa disebut diwud-diwud berbulu. Makanya kalau jarang orang pakai nama Esau ya. Ada 1-2 orang, saya punya teman namanya Esau atau Esap gitu. Tapi saya enggak mau pakai nama baptis Esau. Misalnya Esau Supangat gitu kan, artinya Supangat yang diwud-diwud, enggak enak saudara ya. Nah jadi itu arti nama. Nah sekarang dinamika si anak kembar ini, saya menengarai 2 orang ini punya perbedaan-perbedaan yang menyolok. Makanya sampai di perjanjian baru, Tuhan juga firmankan, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Padahal dua-duanya ini bukan hanya bersaudara kandung, saudara kembar, saudara. Mari kita lihat, Yakub dan Esau itu memiliki perbedaan dalam memandang hak dan berkat. Tadi kita baca ya, dan saya tidak perlu membaca, nanti saudara saya kasih PR, di rumah nanti dibaca lagi lah kisahnya Yakub dan Esau. Tidak banyak, hanya 2 atau 3 pasal di kitab Kejadian ini toh, seputaran pasal 25 ini. Tapi saya ingin mengingatkan saja bahwa Esau itu menganggap remeh hak kesulungan. Tadi yang kita bacakan begitu kan? Saudara tahu di umat pilihan Tuhan waktu itu, yang namanya hak kesulungan itu penting, saudara. Makanya anak sulung itu penting. Di tanah Israel itu, anak sulung itu penting. Punya hak-hak kesulungan, tapi juga punya resiko tinggi. Di Mesir, anak sulung mati, Anda masih ingat? Tulah yang ke-10 yang membuat orang pilihan Tuhan keluar dari Mesir, itu adalah anak sulung mati. Kenapa anak sulung yang dipilih oleh Tuhan? Karena anak sulung itu punya hak-hak khusus, saudara ya. Nah makanya banyak orang ingin menjadi anak sulung atau punya hak-hak sebagai anak sulung. Tapi Esau ini memandang rendah hal itu. Buktinya apa? Ketika dia pulang dari berburu, lalu melihat Yakub yang suka masak itu sedang masak apa tadi? Sop senerek, iya toh. Nek saiki sop senerek ngono ya. Nah gitu. Lalu dia berkata, "Berikan kepadaku, aku menghirup dari yang merah-merah itu," gitu. Tapi Yakub ini orangnya, nah ini bedanya di sini. Yakub itu memikirkan sesuatu yang tidak tampak, tapi nanti mempengaruhi yang tampak. Apa itu? Hak, saudara. Tapi kalau Esau tadi kan enggak. Tadi kita bacakan, Esau berkata bagaimana? Ketika Yakub berkata, "Gini, aku berikan sop kacang merah kepada kakak, kita ini saudara kembar. Tapi hak kesulunganmu diberikan kepadaku. Karena kebetulan hanya yang lahir duluan kamu, tapi kan kita kan sehari." Gitu. Nah, lalu Esau berkata bagaimana? Ini loh, coba perhatian kalimatnya. "Sebentar lagi aku akan mati. Silahkan, hak kesulungan untuk kamu. Yang penting kacang merahnya buat aku." Anda bisa merasakan bedanya di sini? Bisa merasakan? Yakub itu orientasinya kepada hal-hal yang tidak tampak. Tapi itu nanti mempengaruhi yang tampak. Namanya hak kok. Tapi kalau Esau itu yang dipikirkan apa? Perut yang tampak. Itu saudara ya. Manusia itu kelemahannya salah satunya ada di perut. Diakui atau tidak, betul? Makanya ibu-ibu seringkali ada rumor di kalangan ibu-ibu tahu. Ingin dikasih suami atau ingin menguasai suami, bahkan begitu. Kuasai dulu apanya? Perutnya. Pulang dari kerja, dari kantor sampai di rumah, tanya, "Wis ngliwet burung ya?" Wah, gelagat ini. Gampang nesu itu nanti. Kopi sana urung. Gulane entek. Wah,
Ini urusan perut. Dan tidak main-main, kita ini dihukum Tuhan, anak cucu Adam itu, sampai kita punya penyakit. Wah, saudara saya itu oleh anugerah Tuhan diizinkan batuk sudah 13 hari sampai hari ini. Belum tuntas. Bisa sakit semacam ini gara-gara apa? Gara-gara makanan kan? Nenek moyang kita, Adam dan Hawa, makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah kan hanya soal makanan. Dan itu berkali-kali nanti akan dipakai juga oleh iblis untuk menggodai Tuhan Yesus kan? Tuhan Yesus pada waktu puasa, iblis berkata, jadikan batu-batu ini menjadi roti. Makanya hati-hati dengan makanan. Makanan itu bahaya. Benar ini. Nah, jadi Esau itu berkata soal hak kesulungan, speken wis gitu. Aku yang penting mangan. Nah, itu pikiran Esau, saudara. Tapi Yakub menganggap penting hak kesulungan itu. Bahkan nanti saudara-saudara, Anda masih ingat cerita selanjutnya toh? Dua orang ini nanti akhirnya Esau mengancam untuk membunuh Yakub. Gara-garanya apa? Rebutan diberkati oleh ayahnya. Masih ingat hal itu? Oke, saya ceritakan aja. Ishak itu menjadi ayah tapi pilih kasih. Dia mengasihi Esau karena suka makan enak, Esau suka berburu. Nah kalau Yakub itu rupanya orangnya suka masak di rumah, ya baunya wangi. Itu kalau Esau itu bau padang, kemeringet, tengik, wis gitulah. Itu Esau. Nah tapi Ishak ayahnya berkata begini, coba kamu berburu, masak, bawa kemari, aku ingin memberkati engkau. Lah kan enggak adil ini. Harusnya kalau memberkati harusnya anaknya kembar 2 gitu. Tapi ibunya mendengar. Makanya dia berkata, Yakub, bapakmu urek ini. Mau memberkati hanya kakakmu Esau, tapi kamu enggak. Ayo direkayasa, direbut berkatnya. Anda tahu kemudian direkayasa kan? Apa itu? Yakub berkata, lah Bu, saya itu beda dengan kakak Esau. Saya itu klimis banget. Lah nek kakak Esau ki diwut-diwut, ora apa-apa. Nanti kita menyembelih kambing, terus nanti kamu pakai di dadamu. Itu bulu kambingnya. Juga di lenganmu. Ayahmu itu sekarang kan sudah blawur, ya. Penglihatannya sudah enggak kayak dulu, pendengarannya enggak kayak dulu lagi. Wes toh, nanti kalau diraba-raba, nanti kan kamu diwut-diwut. Tapi Yakub berkata, lah tapi begini loh Bu, kakak saya itu beda baunya dengan saya. Kalau saya itu baunya minimal Spalding. Lah kalau kakak saya itu tengik banget enggak apa-apa, pakai jubah kakakmu, kan podo tengik gitu. Jadi akhirnya kan terjadi seperti itu toh. Ketika aku sok keliru Daud Yakub, ya. Ketika Yakub datang, maka ayahnya berkata, mripatku iki sapa iki? Aku Esau ayah. Sik. Ora patio permono aku, jikokno kacamata kae. Yakub lin jawab piye? Burung ono pabrik kacamata ayah. Ya, jadi ndak ada kacamata. Wola, ya sudah. Suaranya Yakub. Tapi kok kamu mengaku sini dekat sini. Aku ingin menciummu. Ketika dicium, diraba-raba, diwut-diwut, tengik. Iki kok meragukan loh ini. Sebetulnya ayahnya sudah ragu-ragu toh. Aku Esau ayah. Lalu ayahnya mendoakan dan doanya berkata, saudara baca sendiri nanti itu. Sesungguhnya bau padang adalah bau anakku, kekuatan dan saudara-saudaramu nanti akan menyembah kepadamu. Saudara-saudaramu akan menjadi budakmu. Engkau akan dibawa Tuhan ke tanah yang berumput hijau dan penuh dengan air yang subur dan seterusnya. Diberkati. Itu saudara ya. Nah sudah, setelah Yakub undur, datanglah yang asli, Esau toh.
Ketika Esau datang, apa yang terjadi? Loh, waduh, lah tadi yang datang itu siapa? Kok diwud-diwud tur tengik toh? Wah, berarti tadi adikmu Yakub sudah mencuri berkat itu. Nah, pertanyaannya begini, saudara, perbedaan pandangan terhadap hidup dan masa depan. Ini Yakub ini hanya untuk diberkati oleh ayahnya. Dia pakai usaha sedemikian rupa untuk merebut berkat itu. Dan saudara, heran saya, ayahnya ini kok ya enggak mengalihkan berkat itu, kan enggak sulit toh. Jadi, Esau, tadi aku sudah memberkati Yakub, berarti aku ditipu ini. Ya sudah, aku sekarang mengalihkan berkat kepadamu, kan enggak sulit kan? Kok tidak berlaku seperti itu? Jadi ternyata saudara-saudara, berkat dari senior, ucapan berkat, doa, nubuatan, ucapan yang diucapkan oleh seorang yang diurapi Tuhan, yang menjadi senior di situ, itu ternyata sekali jadi. Nah, sudah ditetapkan kok, engkau akan menjadi tuan dari saudara-saudaramu. Nah, jadi Yakub itu menghargai yang seperti itu. Makanya dari situ saudara melihat, kalau kita membedakan, bahkan mimpi-mimpi Yakub aja berbeda, saudara. Saya jelaskan dengan cepat saja. Yakub itu bermimpi melihat malaikat di Kejadian 28 ayat 12. Yakub mimpi bertemu malaikat lagi ketika ada di rumah Laban, Kejadian 31 ayat 11. Mimpi itu sering merupakan gambaran dari isi pikiran seseorang. Makanya kalau saya tanya kepada Anda, hari-hari ini Anda mimpi apa? Di Cokotulo? Katanya kalau di Cokotulo, iya Mas Dan? Nek di Cokotulo, wis kuwi lah. Ya. Nah, mimpinya beda, Yakub sama Esau itu. Lalu nanti Yakub itu mempersembahkan, itu dicatat berkali-kali di kitab Kejadian. Yakub mempersembahkan korban, Esau enggak. Jadi mengenai hidup dan masa depan itu berbeda. Lalu perbedaan berikutnya adalah perbedaan dalam hal jadi Yakub menganggap penting akan hal itu, perbedaan mengenai memandang hak dan berkat. Yang kedua tadi, perbedaan dalam pandangan terhadap hidup dan masa depan. Nah, Esau itu menganggap enteng hidup. Coba saya tanya. Tadi ketika Yakub berkata, hak kesulunganku buatku saja. Bagaimana jawabannya? Sebentar lagi aku akan mati. Loh, saya tahu ini kalimat ini coba saudara renungkan. Ini sebetulnya benar enggak? Memangnya Esau kemudian sebentar juga mati? Enggak kan? Esau itu sampai masa tuanya, saudara. Tapi pandangan ke depan itu loh, alah urip ki piro wene. Gitu. Suka soal barang ora ketok. Hak kesulungan PN. Aku piro wene ta urip. Jadi memandang soal hidup dan masa depan itu, Esau itu meremehkan soal hidup dan masa depan. Urip kok jelimet-jelimet. Itu orang-orang yang seringkali hidupnya sembarangan, itu orang yang seperti ini, saudara. Saudara lihat. Coba itu kalau kita bicara mengenai, ada orang sering menyebut gali-gali jalanan lah, seperti itu. Itu orang yang berani mati. Jadi orang yang kurang menghargai hidup. Wah, saya kalau cerita ini, saya sebetulnya kalau cerita ilustrasi bisa sampai siang nih. Tapi enggak boleh sampai siang ya. Saya punya mahasiswa, itu gali besar anak buahnya ratusan, saudara. Jadi kalau cerita sedikit, saya pernah pas mengajar, ini kelas teologi, saudara. Saya pas mengajar itu kok belakang itu rame-rame jelir, tiba-tiba itu anak-anak wanita pada, wah, apa lagi? Ternyata di belakang itu ada anak kelahi. Begitu ada anak kelahi sudah dipisah.
Yang satu dipegangi, yang satu juga dipegangin. Nah yang satu itu membawa sabit gitu. Nah ketika itu terus saya katakan, ini kok luar biasa tuh ini. Saya selama hidup baru kali ini ngajar di kelas teologi, terus ono muridnya harus bacuk-bacuan saudara. Saya mengalami itu. Lalu akhirnya, selesaikan di kantor. Saya meneruskan mengajar, tapi setelah mengajar saya panggil dia. Nah ternyata teman-teman dosen berkata, iki bocah iki gali. Dia bertobat belum lama, lalu pengen sekolah teologi. Sekarang jadi pendeta saudara. Sekarang jadi hamba Tuhan. Tapi waktu itu saya panggil dia, kamu itu gimana? Wong aku lagi mengajar kok kamu mau nyacah-nyacah wong ki piye? Dia nangis di hadapan saya. Minta maaf Pak, saya kambuh. Kambuh piye toh? Saya kalau kelahi harus melihat darah. Gitu. Nah itu saudara, saya enggak takut mati. Nah itu loh. Jadi orang itu kalau sudah hidup di jalanan enggak takut mati. Dan rupanya orang yang enggak takut mati itu yang jadi pemimpin. Nah piye toh? Ya saya itu, nah kok kata teman-teman dosen, kamu itu punya anak buah gali jumlahnya ratusan itu benar? Enggak Pak, enggak gitu. Nah piye? Saya itu hanya ketika hidup di jalanan, teman-teman itu saya kumpulkan, terus saya organisasi gitu loh. Jadi kalau ada yang sakit atau apa, begitu itu kita punya tabungan, lalu nanti untuk memelihara satu dengan yang lain. Jadi hanya gitu aja Pak, saya bukan pemimpin mereka. Loh tapi kamu mengkoordinasi? Iya. Lah mereka pada hormat pada kamu? Iya yang saya yang paling berani. Ya podo wae kowe iki pemimpin gali tak kandhani. Saya bilang begitu. Tapi orang ini berkata, siapa yang paling tidak takut mati, dialah yang jadi pemimpin. Itu orang jalanan. Pikirannya Esau banget, seperti itu. Tapi kalau Yakub itu memikirkan hal-hal yang rohani. Seperti tadi saya katakan, mimpi-mimpinya mimpi-mimpi rohani. Bahkan ketika Yakub mempersembahkan, nah ini, coba saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan hal ini. Begini, pikiran rohani itu begini loh. Itu kan gara-gara berkatnya dicuri oleh Yakub, Esau berkata, Anda baca nanti. Nanti setelah ayahku Ishak tidak ada, Yakub aku bunuh, aku habiskan hidupnya. Wah, ini kebencian yang meluap yang luar biasa. Makanya ibunya nangis, berkata, masakan anak yang dua-duanya aku kandung 9 bulan bareng dalam kandunganku, lalu sekarang mau saling bunuh. Ini tragis banget. Maka dia berkata, Yakub, kamu ngungsi dulu. Jangan di sini. Kalau di sini, nanti kalau kami tidak ada, kamu sekeluarga dihabiskan oleh kakakmu. Makanya pada akhirnya, Ishak juga memberkati Yakub lagi. Yes, Yakub, kamu pergi ke tempat Om Laban di tanah Padan Aram sana. Gitu. Dan diberkati lagi sama ayahnya. Begitu. Nah, perhatikan ini. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa ada perbedaan pikiran Esau itu memilih pikiran duniawi. Tapi kalau Yakub itu pergi ke tanah Padan Aram, mengungsi, lari dari kakaknya. Waktu itu tidak membawa koper gede. Ya kan? Hanya jalan kaki. Jadi dia mesti milihi baju atau barang-barang berharga yang kecil tapi berharga. Kenapa tidak membawa koper besar? Karena belum ada Argo Bromo dan Argo Lawu. Jadi dia jalan kaki sambil membawa bungkusan itu dan barang yang paling berharga namanya minyak narwastu. Itu saya menyelidiki secara khusus waktu saya masih kuliah sama teman-teman disuruh menyelidiki ini. Ternyata minyak narwastu itu minyak yang sangat berharga. Itu minyak itu kepakainya hanya sekali dan kalau botolnya sudah dibuka tidak bisa ditutup lagi. Biasanya hanya dipakai pada waktu orang menikah. Jadi satu botol kecil itu harganya kalau di kurs hampir sama dengan harga 1 sepeda motor termahal.
Coba bayangkan, itu dibawa oleh Yakub. Lalu dia sampai di satu tempat namanya Luz. Nah, di satu tempat namanya Luz itu sedemikian lelahnya dia, lalu dia tertidur di situ berbantalkan apa? Batu. Pernah ada yang punya pengalaman bantalan batu? Bisa tidur, tapi karena begitu lelahnya Yakub tertidur dan bermimpi ketemu dengan malaikat yang turun naik di tempat itu loh. Nah, makanya Yakub itu sebetulnya mengalami lahir baru di situ. Di satu tempat namanya Luz itu, gara-gara mimpi. Memang ada mimpi bisa berubah, bisa. Wong saya aja punya mahasiswa, ini tidak soal mahasiswa lagi ya. Seorang Dan Ramil, dia mimpi 3 kali ketemu Tuhan Yesus. Dia meninggalkan keyakinannya dan yang lama dan keluar dari ketentaraan untuk ikut Tuhan Yesus. Sampai dia sudah mau dibunuh, sudah ada usaha pembunuhan karena keluarganya tidak bisa menerima. Sampai sekarang dia keluar dari dinas ketentaraan dan sekolah teologi, jadi hamba Tuhan sekarang ini. Gara-gara mimpi. Makanya hati-hati, mimpi itu bisa merubah seseorang. Nah, Yakub juga begitu. Dia berkata, wah, ini rumahnya Tuhan. Makanya Daud berkata, ini namanya bukan Luz lagi, tapi disebut apa? Bet El. Gitu loh. Bet itu tempat, El itu Tuhan. Nah, makanya gereja Betel Indonesia itu niru Yakub itu. Dan dia membuat batu yang untuk bantalan tidur itu menjadi mezbah. Minta maaf. Lalu barang yang paling berharga itu dia curahkan sebagai korban kepada Tuhan. Loh, saudara melihat di sini, ternyata Tuhan itu melihat hati seseorang. Itu barang berharga yang dicurahkan di batu itu diterima oleh Tuhan loh, persembahan itu. Itu mirip ketika Daud di medan peperangan. Anda ingat cerita soal Daud? Dia berkata, waduh ini di medan peperangan aku haus banget. Seandainya ada orang yang mengambil air dari perigi Bethlehem dan 3 perwiranya menerobos musuh mengambil air, dan ketika sudah sampai kepada Daud, maka Daud berkata, wah ini air berharga ini. Waduh, air berharga ini. Aku tidak mau meminumnya ini. Tapi kalau yang ini saya mau. Karena ini adalah nyawa dari orang-orang yang mengambil air itu. Makanya air itu kemudian dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara. Jadi Tuhan itu melihat ini. Hatinya Yakub itu kepada Tuhan. Nah, sampai di situ dulu aja. Nah, sekarang yang berikutnya, perbedaan apa? Yaitu perbedaan dalam memilih pasangan hidup. Halo, Bapak Ibu yang sudah seusia saya mungkin mengangguk-anggukkan kepala. Benar juga ya. Bahagia atau tidaknya kita itu tergantung dengan siapa dan bagaimana saudara dan saya menikah. Benar toh? Makanya orang untuk menikah itu berani fight apapun dilakukan demi mendapatkan pujaan hati. Amin? Amin, tidak amin ya gitu. Wes saudara ya, walaupun tidak amin ya buktinya seperti itu kok. Gitu ya. Itu saudara ya. Jadi Esau memilih pasangan hidup dengan sembarangan. Saudara bisa membaca nanti di Kejadian 26 ayat 34 dan 35. Usia 40 tahun di 2 ayat itu, Kejadian 26, 34 dan 35, usia 40 tahun, Esau, sekali memilih istri, 2 orang. Anda baca di sana. Ya, ini orang yang sekali mbojo ngono ora cukup siji, loro. Itu Esau. Itu pikiran duniawi, saudara-saudara ya. Lalu
Kemudian kedua istri Esau itu tidak menyenangkan hati ayah ibunya. Makanya dia memilih istri lagi di Kejadian 28 ayat 9. Tapi itu juga kurang pas. Karena Esau memilih istri dari keturunan Ismail. Dikatakan begitu. Jadi beda. Nah kalau Yakub kan dipesan oleh ayahnya, jangan kamu mengambil istri orang tidak bersunat di sini. Pergi ke tanah Padan Aram, carilah dari keluarga kita orang-orang yang percaya kepada Yehuwa. Seperti itu. Nah kalau Yakub perjuangannya tidak mudah. Wah ini kalau cerita soal perjuangan Yakub ini luar biasa ini. Yakub berjuang keras untuk mendapatkan istri. Yakub berjuang dengan sungguh-sungguh. Makanya saudara-saudara, saya sering ditanya, karena saya ini salah satu domain pelayanan saya, fokus pelayanan saya adalah hubungan muda-mudi dan kekeluargaan. Makanya sering diundang orang untuk berbicara masalah hubungan muda-mudi dan hubungan keluarga, saudara. Dan kebetulan Tuhan kemudian memberikan kepada saya kepercayaan untuk mengampu mata kuliah perkawinan. Jadi namanya perkawinan itu ada ilmunya, enggak waton nikah, saudara. Ya. Kalau orang belum memiliki ilmu perkawinan, terus kawin, makanya banyak yang ancur-ancuran itu. Ternyata ada ilmunya. Dosennya saya. Nah gitu loh saudara ya. Luar biasa ya. Wah, jangan. Makanya saya menghayati banget. Saya kalau cerita soal perkawinan ini bisa sampai nanti sore ini contoh-contohnya ini segala saudara ya. Nah, Yakub itu berjuang keras tidak seperti Esau. Saya sering ditanya kalau sedang seminar hubungan muda-mudi atau perkawinan begitu itu. Pak, contoh pacaran di kitab suci itu ada enggak sih? Terus pacaran yang baik itu bagaimana? Gitu. Saya pikir-pikir itu enggak pernah ada ya contoh pacaran di kitab suci. Satu-satunya itu hanya Yakub ini loh. Anda baca nanti coba di Kejadian 29, itu kan begini. Saya ceritakan aja ya. Kira-kira suwi sidik apa ya? Yakub dari tanah Kanaan sampai di tanah Padan Aram itu terus Yakub itu orangnya pinter. Kalau pengen ketemu orang banyak, dia kan pengen saudaranya, keturunannya si Mbah Terah. Lalu dia yang dijujuk atau pertama kali di mana? Sumur, saudara. Jadi zaman dulu itu orang berkumpul di sumur. Sumur itu kalau di zaman kita disebut mall. Ya toh? Jadi orang itu kumpul di mall. Nah, Yakub datang di situ terus tanya-tanya kepada para penggembala di situ. Gitu, Mas sampai suka ndi Mas? Oh, aku suka gerobokan. Suka tanah perjanjian. Saya goleki sedulurku anak putune Mbah Terah kuwi lho. Oh, ada itu nanti anak-anaknya Laban. Oh, itu sering kali nanti kok mencari minum untuk kambing dombanya di sini. Tenang aja, ditunggu aja di sini. Oh gitu ya. Oh, wah itu cewek-cewek. Oh gitu. Wah lalu Yakub sudah. Anda baca nanti. Ini lucu sekali ini peristiwa itu. Lalu rupanya Yakub itu, waduh, aku ketemu sedulurku. Dan dari jauh kelihatanlah Rahel. Yang ayatnya mencatat matanya berpendar-pendar. Kayak siapa itu coba? Matanya berpendar-pendar. Lalu Yakub melihat, wah, lah teman-temannya itu berkata, lah kayak putrane Pak Dit, siapa mau? Laban, ya namanya Rahel. Dia dari jauh sudah langsung jatuh cinta kok. Karena matanya berpendar-pendar saudaranya itu. Lalu saudara, saya itu yang enggak bisa, ini Yakub ini loh, rupanya, Anda nanti baca sendiri ayatnya, ini konyol banget. Rupanya Yakub pakai ilmu PR, saya dulu petugas PR jadi tahu. Selamat siang Mbak, gitu, lalu terus, oh ya selamat siang Anda sinten? Oh saya Yakub dari tanah Kanaan, mau mengambil air ya? Iya, ini tak timbak ke, gitu, terus, ya untuk kambing-kambingmu, ya wis, kok Anda kok baik banget toh Mas, jenengan ki sapa? Saya itu mencari
saudara-saudara saya keturunan kakek Terah. Wah, lah saya ini keturunan kakek Terah. Maka Yakub jadi, oh begitu ya. Jadi keturunannya Abraham. Iya, saya itu dari keturunannya Abraham, Ishak. Abraham itu kakek saya. Lalu ayatnya dikatakan begini. Kemudian Yakub memeluk Rahel dan menangis di dadanya dan berkata, aku ini diancam oleh kakakku. Kira jenenge kurang ajar tuh. Wong terus kepethuk ngono kok ya lek ngrangkul terus nangis terus aku diancam karo walaupun sedulure ning ya iki pacaran kasar lah ngene iki jenenge gitu. Makanya kalau saya sering ditanya orang ada contoh pacaran iki ono Yakub ning ora usah ditiru kuwi. Kasar tuh. Tapi akhirnya Yakub jatuh cinta kepada Rahel. Dan apa yang terjadi? Anda masih ingat kisah itu kan? Ketika dia kemudian mengabdi kepada pamannya si Laban, dijadikan tukang penggembala kambing. Dan ketika sudah bertahun-tahun, pamannya bilang begini, Yakub, aku enggak mau kalau kamu menggembalakan kambing di sini tanpa upah. Sebutkan upah yang harus kamu terima. Aku mau supaya kamu juga memiliki kekayaan, memiliki sesuatu lah, tidak gratis begini. Apa jawaban Yakub? Yakub begini, diem aja sambil begini. Anu paman. Anda tahu ya? Anu paman. Oh jona anu, sebutkan aja. Lalu Yakub berkata, aku mau supaya adik Rahel jadi istriku. Dan Laban berkata bagaimana? Oh enggak masalah. Daripada diambil orang lain, aku tahu kualitasmu, keponakanku sendiri, wis PN. Tapi kamu harus bekerja 7 tahun kepadaku. Iya. Dan Daud berkata, karena begitu cintanya, yang 7 tahun itu dianggap hanya beberapa hari saja. Cinta itu lebih kuat dari maut, kata firman Tuhan. Benar kan? Wah. Yakub bekerja giat dan ketika sampai pada hari H, ya toh, pada hari pernikahan apa yang terjadi? Pernikahan besar-besaran. Nanggap wayang wahyu waktu itu. Dalangnya kopro tadi. Lalu saudara-saudara, zaman dulu rupanya yang namanya mempelai itu tidak seperti zaman sekarang. Pakai cadar tapi cadarnya tidak tembus pandang seperti itu saudara. Pabriknya belum ada, jadi ya cadarnya seperti beli kucing dalam karung menikah itu. Nah makanya kalau saudara membaca ayatnya, saya kok agak konyol menghadapi Yakub ini toh. Karena ayatnya itu di Kejadian 29, ayat 23, ayat 25 dan seterusnya itu. Nah itu diceritakan di sana. Kemudian setelah menikah, Yakub membawa istrinya ke kemahnya, lalu menghampiri istrinya. Gitu. Anda tahu yang dimaksud toh? Lalu Yakub menghampiri istrinya. Pertanyaannya, kok orang ngerti iki Mbak Yune iki jane listrik mati ya? Waktu itu. Kok enggak ngerti? Taunya paginya. Ketika dia bangun dan hari sudah terang, maka kowe yuk. Kau bukan Rahel, tapi Lea. Saya tanya cowok-cowok atau bapak-bapak, kalau punya tunangan diganti rasanya seperti apa? Pasti marah besar. Saya membayangkan Daud itu, Yakub itu getruk-getruk ngomong sama pamannya pasti, gitu. Jadi ini perjuangan untuk mendapatkan istri itu perjuangannya berat saja pakai dihapusi segala. Gitu. Dia berkata kepada paman, aku pengen protes. Pamannya tenang. Sabar. Onopo. Oh ini kurang ajar banget ini pamannya. Onopo. Kok onopo? Ini saya itu pengen nikah dengan Rahel kok sekarang malah nikah sama Lea ini bagaimana?
pamannya bilang, tenang. Nggak usah marah, bagaimana? Kebiasaan di sini ini, orang kalau menikah itu kakak yang perempuan tertua dulu, baru adiknya. Jadi begitu, makanya Daud berkata, ya kamu mau nikah, yang kakaknya dulu ya jangan dinikahkan sama saya. Lah karo sopo? Ya dinikahkan sama Mas Daniel lah, mau sopo gitu loh. Loh, ora iso. Mas Daniel wis wae Mbak Susan. Iki sing tak nggo contoh sing ora nesu lho. Jadi wah, Yakub menjadi marah. Itu perjuangan. Dan coba saudara tahu pada waktu detik diombang-ambingkan itu, pamannya berkata, kamu memang cinta kepada Lea toh? Paman, sejak awal kan pembicaraan kita ini saya menikah dengan Lea. Enggak apa-apa, kamu boleh nikah sama Lea. Loh, sekarang ganti Yakub yang terkejut. Boleh nikah sama Lea? Iya, tapi nanti sehabis 7 hari, bar sepasaran lah. Kamu boleh nikah sama Lea. Yakub, ya sudah paman, baik. Nanti saya ceraikan si siapa? Kok Lea toh? Ini kuali aku mau. Ayo, kamu boleh menikah sama Rachel, ya toh, adiknya. Tapi sekarang kamu nikah sama Lea dulu. Nah makanya Yakub, baik paman. Nanti saya ceraikan Lea, kemudian saya menikah dengan Rachel. Pamannya bilang, lu, ya bukan begitu. Lea tetap menjadi istrimu, Rachel juga menjadi istrimu. Lalu Yakub berkata, loh jadi 2 paman? Iya. Yakub berkata, ya maulah begitu. Dasar Yakub kok. Tapi pamannya berkata, kamu harus berjuang lagi 7 tahun lagi bekerja kepadaku. Yakub, lah kalau 7 tahun lagi ya sudah ubanan. Makanya pamannya berkata, hanya tunggu 7 hari. Maksud dari Laban sebetulnya supaya Laban menunggui cucu-cucunya lahir di dekatnya. Itu saja. Perjuangan Yakub berat. Makanya ada perbedaan-perbedaan antara Yakub dan Esau. Antara lain yaitu ketika dia memilih jodoh. Nah, lalu kemudian hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Nah, ini yang kaitannya dengan kesatuan dalam tubuh Kristus. Saudara, mengedepankan kesatuan keluarga. Ini yang terakhir. Saudara nanti tahu setelah bertahun-tahun Yakub hidup di tanah Padan Aram, Tuhan memerintahkan supaya dia kembali ke tanah perjanjian. Dan untuk bertemu dengan Esau kakaknya, itu kalau saudara membaca di Kejadian pasal 32, Yakub menjadi ketakutan sekali. Kenapa? Karena kakaknya berkata bahwa besok kalau sudah tidak ada orang tuaku, aku habisi Yakub. Jadi kebencian 2 orang saudara kembar ini sampai di ubun-ubun saudara. Dan ketika Yakub datang, dia datang dengan rekayasa. Saudara baca sendiri nanti ayatnya. Apalagi ketika dia sudah utusan para budak rupanya supaya menyampaikan kepada Esau bahwa dia akan datang untuk bertemu dengan Esau. Dan utusan itu berkata kepada Yakub, kakakmu sekarang sedang mendatangi engkau ke sini membawa 400 orang. Apa yang terjadi saudara? Ketakutan setengah mati. Dan dia menyambut kakaknya itu dengan rekayasa sedemikian rupa. Anak-anaknya dibagi-bagi supaya nanti kalau kakaknya itu benar-benar mau menghabiskan keluarganya, tidak habis semua. Makanya Yakub ada di paling depan dan dia mau mengorbankan dirinya saudara. Kalau memang harus mati ya biarlah mati, rupanya seperti itu. Tetapi Yakub orang yang diberkati Tuhan.
Jadi saudara-saudara, kalau di bagian pertama tadi kita mendapatkan berkat, ada dua saudara kembar tetapi berbeda karakter. Yang satu mewakili kedagingan, yang satu mewakili kerohanian. Yakub mewakili kerohanian dan terbukti nanti Yesus Kristus lahir dari keturunan Yakub, saudara. Nah, tapi keteladanan yang kedua ini, dua orang yang kebenciannya sudah sampai di ubun-ubun ini, ketika mereka bertemu apa yang terjadi? Yakub merendahkan diri dan mengakui kesalahannya. Lalu kakaknya itu membawa 400 orang ternyata tidak membunuh, tapi dia memeluk adiknya dan bertangis-tangisan di sana. Saudara nanti baca di Kejadian pasal 32 dan 33. Di kedua ayat itu nanti akan kita baca kerukunan mereka. Nah, jadi bagaimana mengatasi kebencian sedemikian rupa untuk menjaga kesatuan, itu menjadi keteladanan kedua dari dua saudara kembar ini. Ayat yang ingin saya baca adalah pasal 35 pada ayat 27. Ya. Coba kita baca ya. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya. Jadi ketika Yakub pulang ke tanah Kanaan, Ishak masih hidup. Harap diketahui, Ishak masih hidup. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Perhatikan ini. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka perhatikan ini, Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Dua orang ini kembali menyatu dalam kekeluargaan. Saudara-saudara, di perjanjian baru hukumnya adalah kasih. Dan tidak ada yang melebihi kasih, dikatakan. Baca 1 Korintus 13 dan seterusnya itu. Ya, kasih itu melampaui segala sesuatu. Dan kesatuan ini yang pada akhirnya menyatukan mereka sampai mereka bersama-sama menguburkan ayahnya. Jadi saudara, kalimat penutupnya adalah hidup si kembar ini memberikan keteladanan kepada kita. Baik hubungan mereka dengan Tuhan, juga keteladanan dalam mengatasi permasalahan, kembali menjadi persaudaraan. Bawa pulang kalimat penutup ini yang merupakan kesimpulan dari kita mencermati kisahnya dua saudara kembar yang di perjanjian lama tapi di perjanjian baru juga masih tetap dituliskan kembali. Tuhan mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Dan dua orang ini memiliki kasih yang luar biasa. Saya ulangi, hidup si kembar ini memberikan keteladanan kepada kita. Baik hubungan mereka dengan Tuhan, juga keteladanan dalam mengatasi permasalahan, kembali menjadi persaudaraan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita berdoa. Biarlah kita masing-masing berdoa kepada Tuhan. Biarlah kita masing-masing minta kepada Tuhan supaya Tuhan memperjelas apa yang ingin Tuhan katakan kepada kita. Saudara-saudara, kita meneliti hidup dua orang saudara kembar ini. Dan saudara kembar ini ternyata memberikan sebuah keteladanan yang luar biasa, baik dari keteladanan sifat-sifat pribadi maupun keteladanan dalam bidang membina kekeluargaan mereka. Saudara-saudara, Yakub dan Esau memberikan keteladanan kepada kita untuk kita jangan meniru Esau yang suka kepada hal-hal kedagingan atau yang jasmaniah saja, tetapi miliki keinginan untuk hal-hal yang strategis, yang rohani.
Tetapi di samping itu kedua saudara kembar ini juga memberikan dapat mengatasi berbagai kendala untuk menjaga kesatuan hidup mereka sebagai saudara. Kita yang hidup di dalam zaman perjanjian baru sebagai kesatuan tubuh Kristus yang handal untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa dan kita berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Lalu kita berdoa, minta kepada Tuhan supaya kita disatukan seperti keteladanan yang ada. Haleluya. 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 Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan dan berkata, Kudus, kudus Tuhan, kudus nama. Kudus Tuhan, Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni ajar Tuhan, ajar nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus nama. Katakan kudus, kudus Tuhan. Kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajar Tuhan, ajar nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Katakan nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Katakan nama yang beri menang, sembah Dia. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Terima kasih Tuhan.
Bapa, sungguh kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan membukakan rahasia yang luar biasa. Ternyata ada saudara kembar yang di hadapan Tuhan, satu berkenan tapi satu tidak berkenan. Dan kami mohon Tuhan dengan keteladanan ini berikan kepada kami kemampuan untuk berpikir secara rohani. Hidup kami berpikir hal-hal yang strategis sehingga kami meraih yang terbaik yang dari Tuhan. Seperti Yakub hamba-Mu. Terima kasih. Dan berikan Tuhan keteladanan mereka mengatasi masalah yang sudah hampir saling bunuh. Tetapi Tuhan memberikan kemampuan untuk bersekutu kembali sebagai saudara. Dan biarlah di zaman perjanjian baru, kami mohon Tuhan berikan kemampuan sehingga hidup kami ya Tuhan, hidup dalam kesatuan tubuh Kristus. Dan kami menikmati anugerah Tuhan di mana kesatuan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk kami meraih sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan dan berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, anak-Mu ini berhenti berbicara karena berbagai keterbatasan yang ada, baik keterbatasan kemampuan maupun keterbatasan waktu. Tapi kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus menolong kami, sehingga firman-Mu semakin berbuah dalam kami. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Silakan. Haleluya, Shalom Jemaat dikasih Tuhan. Dengan penuh sukacita pagi hari kami menyambut keadaan jemaat sekalian di dalam rumah Tuhan pada saat ini. Saat ini saya akan menyampaikan juga beberapa informasi kegiatan gereja kita selama sepekan yang datang. Yang pertama, atas nama Bapak Gembala Sidang dan Pengurus dari GPI Semarang Indah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Supangat yang sudah membagikan berkat firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Dan doa kami biarlah kiranya Tuhan yang terus akan memberkati dan memakai pelayanan Bapak Pendeta Supangat untuk kebesaran dan kemudian akan nama Tuhan saja. Yang selanjutnya untuk ibadah raya onsite kita minggu depan di tanggal 6 November 2022 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Yohan Hadi Prayitno pada pukul 8 pagi. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir di dalam ibadah onsite dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Yang selanjutnya GPI Semarang Indah akan mengadakan acara perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 yang akan kita adakan kurang lebih 2 bulan lagi. Dan untuk itu kami sampaikan akan anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara tersebut adalah sebesar 25 juta rupiah. Ya, perincian dapat dilihat di layar LCD. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung acara tersebut di atas melalui dana, dapat memberikan persembahannya melalui amplop persembahan khusus Natal dan Tahun Baru yang telah kami sediakan, atau dapat juga dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang nanti akan kami tampilkan pada kolom deskripsi di tayangan YouTube. Dan kami juga membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berbagi berkat dalam acara door prize yang akan diadakan dalam acara Natal dan Tahun Baru yang akan datang. Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat gereja atau juga dapat menghubungi saya, Pendeta Madya, sama Lloyd Praitno. Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih dan juga persepuluhannya bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, nanti amplop persembahan dan juga persepuluhan dapat dimasukkan ke dalam kotak yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan sebelum kita pulang, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama untuk kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami datang di hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur buat berkat firman yang telah memberkati kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah setiap benih-benih firman yang sudah dibagikan boleh jatuh di tanah hati kami yang baik. Sehingga setiap benih-benih firman yang ada itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan akan nama-Mu. Dan pada saat ini jemaat yang kasih Tuhan, pada akhir ibadah hari ini mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah segala usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera.
mulai saat ini sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama, amin. Nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berhenti, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Selamat pulang dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.